fillah, Rasulullah memberitakan bahwa di akhir zaman kaum muslim berhasil membasmi kerajaan Kisra dan Kaisar, dan mereka menginfakkan harta kekayaan dua kerajaan tersebut di jalan Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika Kisra binasa, tak ada lagi Kisra setelahnya. Jika Kaisar binasa, tak ada Kaisar setelahnya. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh kalian akan menginfakkan harta kekayaan kedua kerajaan itu di jalan Allah. Nah, disebutkan juga dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Sauban bahwa Rasulullah sabda, sungguh Allah mengumpulkan bumi untukku. Aku melihat belahan timur dan barat bumi. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dikumpulkan Allah untukku. Aku juga diberi dua harta terpendam, merah dan putih. Dalam Sahih Muslim, yang terjadi sesuai dengan yang diberitakan Nabi, kekuasaan umat Islam mencapai seluas bumi artinya gitu ya. Yang dikumpulkan Allah kepada Nabi. Sebagian besar bentangan kekuasaan umat Islam adalah belahan timur dan barat. Di belahan utara dan selatan sedikit dibanding belahan timur dan barat. Rasulullah juga memberitakan bahwa kita akan memerangi India, ya. Dalam hadis yang juga dari Sauban bersabda, ada dua golongan dari umatku yang akan diselamatkan Allah dari neraka, golongan yang menyerang India dan golongan yang bernama atau berjuang bersama Isa bin Maryam alaihissalam. Rasulullah juga memberi kabar gembira mengenai penaklukan Konstantinopel, ibu kota kerajaan timur, dan kota Roma, pusat Vatikan. Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa Abu Kubail berkata, kami bersama Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ditanya, kota mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Lalu Abdullah minta diambilkan kotak berisi cincin raja. Dari dalamnya beliau mengeluarkan sebuah kitab dan berkata, pada saat kami menulis di sekeliling Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah ditanya, kota mana? Nah itu ya, sama gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, kota Heraklius akan ditaklukkan lebih dahulu. Maksud beliau apa? Konstantinopel. Persia dan Romawi juga nantinya berhasil ditaklukkan pada saat Kisra dan Kaisar berkuasa. Kaum muslim memerangi India dan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Pada masa yang akan datang, kaum muslim akan memiliki kerajaan yang besar guna menyiarkan syiar Islam dan memberantas kesyirikan. Roma akan takluk sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa urusan ini akan sampai sebagaimana malam dan siang. Allah tidak membiarkan rumah orang kota dan orang badui kecuali Allah memasukkan agama ini, ya Islam, dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. yakni kemuliaan di mana Allah memuliakan Islam, dan kehinaan di mana Allah menghinakan orang-orang kafir. Sedikit lagi ya. Rasulullah juga memberitahukan bahwa kaum muslim akan menyerang Turki. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sungguh ada di antara tanda-tanda kiamat
adalah kalian akan berperang dengan kaum yang memakai sendal yang terbuat dari bulu. Di antara tanda kiamat pula adalah kalian akan berperang melawan kaum yang berwajah lebar dan wajah mereka bagaikan tameng yang terpa batu, yang terpa palu. Dan terus juga riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari juga ya, disebutkan dari Abu Hurairah, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Turki yang bermata sipit, berwajah merah, berhidung kecil, dan wajah mereka sampai bagaikan tameng yang ditempa palu. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi kaum yang bersendal bulu. Redaksi Bukhari. Nah, yang terjadi ya, dengan sesuai hadis Rasulullah, kaum muslimin berperang dengan bangsa Turki lebih dari sekali. Imam Nawawi berkata tentang bangsa Tartar yang memberangus dunia Islam, mereka ditemukan pada zaman kita. Maksudnya bangsa Turki. Mereka sebagaimana dilukiskan oleh Rasul bermata sipit, ya, berwajah merah, berhidung kecil, berwajah lebar. Wajah mereka bagaikan tameng yang ditempa palu, ya, ditempa palu. Serta mereka memakai sendal dari bulu. Semua ciri ada, gitu ya. Dan kaum muslim memerangi mereka berkali-kali. Jadi berkali-kali ya. Nah, kami mohon kepada Allah yang Maha Mulia akhir yang baik bagi kaum muslim dan urusan mereka, urusan yang dengan selain mereka, dan seluruh keadaan mereka, serta kelanggengan pelindungan terhadap mereka. Semoga Allah memberi selawat kepada Rasulnya yang tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, melainkan wahyu ya. Wahyu. Nah, jadi jelas ya, bahwa Imam Nawawi terpengaruh ya. Ini kan memang sudah diprediksi oleh Rasulullah, dan Rasulullah dengan wahyu gitu ya, karena beliau menjelaskan hadis pada saat peperangan antara kaum muslim dengan kaum yang ciri-cirinya telah dilukiskan ya, sudah dijelaskan. Itu kan sedang berkecamuk. Selain itu juga beliau juga melihat langsung ciri-ciri mereka dengan mata kepalanya sendiri ya. Itu demikian penjelasan hari ini. Barakahuli walakum.